Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Mari kita awali dengan membaca sebagian dari zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna al-istiqamah hatta husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rasulullah pernah bersabda, man sa'alallahu ta'ala al-jannah thalatha marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Barang siapa yang meminta kepada Allah agar dia dimasukkan ke dalam syurga 3 kali, maka syurga akan berkata kepada Allah, ya Allah masukkan dirinya ke dalam syurganya Allah. Maka sering-seringlah meminta syurganya Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai kita wafat husnul khatimah. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, setelah memuji Allah bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mau tilawah terlebih dahulu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115. Silakan dibuka Al-Baqarah ayat 115. Sudah ketemu belum? Mari kita tilawah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib. فأينما تولوا فثم وجه الله.
115 Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, fasamma wajhullah, maka disitulah engkau akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, dan Allah juga maha mengetahui. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, perkara yang pertama kali dinasakh dalam Al-Quran adalah masalah kiblat, yang mana ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan penduduk di sana mayoritas adalah orang-orang Yahudi pada saat itu, Allah memerintahkan kepada beliau untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Di mana? Palestina. Baitul Maqdis di Palestina. Maka orang-orang Yahudi pun merasa senang. Rasulullah SAW menghadap sholat beribadah, menghadap kiblat selama beberapa belas bulan lamanya. Sebenarnya Rasulullah SAW lebih menyukai kiblatnya Ibrahim, maksudnya adalah Ka'bah. Maka beliau berdoa dan mengarahkan pandangannya ke langit, lalu Allah menurunkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblat, dan seterusnya itu. Terus kemudian ayat ini juga, fawallau wujuhakum syatrah, maka hendaklah engkau palingkan wajahmu kepadanya. Maka orang-orang Yahudi merasa ragu akan hal tersebut. Mereka mengatakan, apa yang memalingkan mereka dari kiblat yang sebelumnya Baitul Maqdis, kemudian mereka mengarahkan kiblat mereka kepada Ka'bah. Lalu Allah pun subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang berbunyi, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Allah itu ya pemunya, Allah itu ya yang punya timur dan barat, dan kemana saja kita menghadap, di situ kita dapatkan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, Nabi dulu pernah sholat arahnya menghadap ke Baitul Maqdis beberapa belas bulan lamanya. Tapi lantas kemudian Allah menyuruh untuk menghadapkan ke arah Ka'bah, Makkah Al-Mukarramah. Dan Yahudi lagi-lagi tanpa seperti itu pun dari dulu memang sudah ingkar, karena memang sifat-sifat mereka mendustakan nabi-nabinya, mengingkarinya. Mereka berbicara sesuai hawa nafsu mereka pribadi, dan mereka tidak memikirkan kesudahan apa yang mereka ucapkan. Itu yang kemarin kita pelajari, sifat-sifat dari orang-orang Yahudi. Jadi ayat ini ayat yang bicara tentang kemana saja kalian menghadap, kalian tetap akan dapati wajahnya Allah, tentang perpindahan arah Ka'bah. Lalu Allah tutup kalimatnya dengan kalimat, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu hadapkan wajahmu, kamu pasti akan dapati wajahnya Allah. Sebagaimana para ulama menyebutkan, dan tidaklah manusia ia menghadap ke sebuah arah kecuali Allah pun di sana, karena Allah pemilik langit, bumi, timur, barat, dan Allah pemilik alam semesta. Kalau dalam jabaran luas tentang ayat yang indah dan luar biasa satu ini, maka kita menjabarkan lebih luasnya dengan kalimat, siapa yang berniat dan beramal salih menuju kepada barat, atau amal salihnya tertuju kepada timur, ke arah selatan, atau amal salihnya tertuju ke arah utara, kecondongannya kepada air atau berbagi beras, kecondongannya untuk ngaji ataupun tahsin Al-Quran, ataupun kecondongannya dengan hal-hal baik lainnya, sesungguhnya ia tetap akan dapati wajahnya Allah. Jadi kita tuh kalau mau berbuat baik, silahkan. Mau di mana kotanya, mau di mana negaranya, Allah kita sama. Kenapa mas? Bisa. Jadi kita tuh hadirin jamaah dirahmati Allah, berbuat baik di kota mana aja, di negara mana aja, Allah tetap tahu tentang perbuatan baik kita. Gak mungkin enggak. Lalu ayatnya ditutup dengan kalimat akhiran, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innallaha wasi'un
alim. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Maksudnya bahwasanya Allah rahmatnya meliputi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Allah cukupi makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi dengan kedermawanan dan karunia-karunia Allah. Dan Allah maha mengetahui dari apa yang tersembunyi. Itu maksud daripada Allah atau innallaha wasi'un alim. Rahmat Allah itu luas, maka jangan disempitkan. Rahmat Allah itu luas, jangan dikecilkan. Hanya untuk kepada kita-kita aja Allah sayang. Enggak, Allah sayang kepada semua hambanya. Lebih-lebih hambanya mau taubat kepada Allah. Allah besar rahmatnya, jangan diperkecil. Hanya kepada golongan kita aja rahmat Allah itu datang. Enggak, karena rahmatnya Allah luas. Innallaha wasi'un alim. Rahmatnya luas, Allah juga lagi maha mengetahui. Kita lanjutkan ayat 116. Sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, kalau di rumah ada Al-Quran, silahkan dibuka ayat 116. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah mempunyai anak. Subhanah, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Ballahu ma fis samawati wal ard. Akan tetapi milik Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi. Kullun lahu qanitun. Semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 1 ini adalah membantah perkataan mereka bahwa Allah punya anak. Dan ini sudah jelas membantah besok pada bulan Desember pada tanggal 25 yang biasanya orang mengucapkan selamat bahwa Allah punya anak. Itu tuh perkataannya mirip seperti perkataan mereka. Wa qalu ittakhadallahu walada. Dan sesungguhnya Allah itu punya anak menurut kata-kata mereka. Subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ballahu ma fis samawati wal ard. Allah itu yang punya langit dan bumi dan semua apa yang ada di antaranya. Kullun lahu qanitun. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak punya anak. Karena kalau Allah punya anak nanti muncul pertanyaan, lah Allah diperanakan dari siapa? Makanya ada ayat yang masyhur yang kita semua sudah hafal dari kecil. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu esa. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Jadi mereka itu sering mengatakan demikian. Wa qalu ittakhadallahu walada. Allah itu punya anak. Enggak seperti yang mereka sangkakan. Enggak seperti yang mereka kira-kira. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan. Dan itu perkataan mereka. Jadi perkataan-perkataan ini nih perkataan-perkataan orang-orang kufur, orang-orang kafir yang mereka jelas kekufuran mereka dengan mengatakan Allah punya anak dan seterusnya. Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, dan bagi Allah kalau Allah hendak melakukan sesuatu maka Allah cukup mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Ayat ini familiar karena kita juga sering baca ketika kalau kita membaca Quran surah Yasin, 2 ayat terakhir, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allah itu kalau ingin sesuatu cukup bilang kun fayakun, maka jadi. Gak ada yang sulit bagi Allah, semuanya mudah bagi Allah. Jangankan merubah siang jadi malam, merubah panas menjadi hujan, merubah hari-harimu
yang penuh dengan kegelisahan, kebingungan menjadi bahagia yang luar biasa, Allah mampu. Merubah sedihmu menjadi tawa, Allah mampu. Merubah yang tadinya duka, kecewa menjadi penuh selaksa bahagia, sangat mudah dan Allah mampu. Orang yang lebih rumit daripada itu aja Allah mampu, apalagi cuma hal-hal yang kayak gitu. Dan Allah itu menunjukkan kekuasaannya salah satunya dengan kun fayakun. Maka sering kita mendengar ada kalimat, ya Allah, hambamu butuh akan kun fayakunmu ya Allah. Hadirkan kebaikan dalam kehidupan hamba, hadirkan nikmat dalam sujud, ruku, dalam setiap solat. Karuniai kami solat-solat yang khusyuk. Ya Allah, kami butuh kepada Engkau, kami yang hina butuh kepada Engkau yang maha mulia. Muliakan kami. Kami yang tak berilmu butuh kepada Engkau zat yang maha berilmu, karuniai ilmu untuk kami yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kun fayakun. Gak butuh waktu lama bagi Allah, kun fayakun. Itu sebabnya sehingga kalau ada seorang hamba itu meragukan kun fayakunnya Allah, berarti dia telah meragukan kemahabesaran Allah. Gak boleh ada makhluk yang meragukan kun fayakunnya Allah. Allah itu punya kun fayakun. Tapi saya gak pernah ngerasain. Tapi harus yakin dulu bahwa Allah punya kun fayakun, yang bisa merubah malam menjadi siang, siang menjadi malam, sedih menjadi bahagia, ataupun sebaliknya. Dan ia bisa mewujudkan semua impian yang menurut kebanyakan manusia mustahil rasanya. Allah maha bisa mewujudkan itu semua. Karenanya hadirin jamaah sekalian yang dicinta, yang disayang Allah Subhanahu wa taala, fa innama yaqulu lahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Segala sesuatu kalau Allah inginkan terjadi, maka terjadilah. Dan ini juga bermakna, kata para ulama, semakna dengan ayat Quran surah Yasin 82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama qauluna li syai' idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Bukan cuma ada di Yasin ayat 82, tapi ternyata juga ada di An-Nahl ayat 40. Bahwasanya sesungguhnya perkataan Allah terhadap sesuatu, apabila Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun. Dan berapa jarak antara kun dengan fayakun? Disebutkan kalimat fa itu artinya setelah terucap langsung jadi seketika. Jadi kalimat kun jadi, fa di sini membuat sesuatu yang dibilang kun, detik setelah sesudah kun itu selesai diucapkan, maka dia terjadi. Kun fayakun. Juga di Quran surah Al-Qamar, wa ma amruna illa wahidah kalamhil bil basar. Dan kami perintah hanya satu perkataan dalam satu kedipan mata, itu pun terjadi. Satu ucapan, satu perintah, satu kedipan mata terjadi. Allahu Akbar. Juga Quran surah Ali Imran ayat 59, ini tafsir Quran bil Quran. Inna masala Isa indallah kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti penciptaan Adam, yang Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu kalau Allah menginginkan sesuatu. Allah itu jamaah maha luas rahmatnya. Allah itu jamaah maha mengetahui atas segala apa yang kita kerjakan. Dan Allah itu jamaah maha pemilik langit dan semua isinya, bumi dan semua isinya, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Dan Allah itu zat yang maha mengucapkan kun fayakun. Bila sudah terucap
kun, jadi, fayakun. Tidak perlu waktu yang lama untuk sesuatu itu menjadi jadi. Kita lanjut ke ayat 118. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara kepada kami, atau datang tanda-tanda kekuasaan Allah ditunjukkan kepada kami. Demikian pula orang-orang sebelum mereka telah mengucapkan perkataan yang sama sebagaimana mereka ucapkan. Kenapa sih Allah tuh nggak ngomong langsung aja kepada kami? Baik, serupa dengan perkataan-perkataan yang diucapkan kaum-kaum sebelumnya, sesungguhnya kami Allah telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada mereka yang yakin. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rafi bin Huraimalah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, jika engkau benar utusan Allah, maka sebagaimana engkau katakan, maka bicaralah kepada Allah sehingga Dia berbicara kepada kita dan kita bisa mendengarkan perkataannya." Ini salah satu pendeta Yahudi. Nama pendeta Yahudinya namanya Rafi bin Huraimalah. Kata Rafi, "Muhammad, kalau kamu benar, coba kamu ngobrol sama Allah. Kami mau dengar. Dan kami mau tahu suaranya Allah tuh kayak gimana. Kalau emang kamu bisa, lakukan wahai Muhammad." Lalu mereka meminta itu kepada baginda Muhammad SAW. Turunlah ayat ini. Wa qala alladziina laa ya'lamuuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Dan orang-orang yang tidak tahu, mereka berkata, mengapa Allah nggak langsung aja ngomong sama kita? Atau Allah langsung turunkan ayat-ayatnya kepada kita? Demikian pula perkataan orang-orang sebelum mereka juga mengucapkan sebagaimana mereka ucapkan. Jadi orang-orang sebelum mereka itu dulu juga mengucap begitu kepada mereka, kepada nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka. Nabi Allah, Rasul, coba dong ngobrol sama Allah. Kami mau dengar suaranya Allah kayak apa. Coba dong Allah turunkan wahyu, nggak usah sama kamu. Allah turunkan wahyu kepada kita. Allah turunkan wahyu langsung untuk kita amalkan, atau pada masing-masing kita diturunkan. Dalil ini yang dimaksud mereka di sini adalah kata Al-Imam kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya adalah mereka, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, atas perkataan-perkataan yang demikian. Lalu apabila datang satu ayat kepada mereka, mereka mengatakan, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Artinya tuh mereka minta Allah turunkan kepada mereka sesuatu yang juga Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Coba deh, kalau Allah menurunkan wahyu kepadamu, kenapa Allah nggak nurunin wahyu sama saya? Kalau Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Anda, kenapa Allah nggak menurunkan kitab Al-Quran kepada saya? Harusnya Allah turunin juga dong kepada saya. Ini perkataan-perkataan Yahud dan Nasara. Karena mereka ingin jamaah yang dirahmati Allah, bahwa Allah bicara sama mereka. Padahal Musa dari kaumnya dulu juga pernah minta, wahai Musa, aku mau ketemu sama Allah, bisa nggak? Sehingga Musa naik ke salah satu bukit. Ketika duduk di atas bukit puncak tertingginya, Musa bilang, ya Allah, tampakkan dirimu, aku ingin melihatmu ya Allah. Baru tersingkap cahaya tabirnya Allah saja, hampir-hampir pecah itu gunung jemaah. Dan Musa pingsan baru saja melihat daripada sedikit cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manusia itu nggak akan bisa melihat Allah kecuali nanti di surganya Allah, dan itu Allah simpan sebagai nikmat tertinggi. Penghuni surga bisa melihat wajahnya Allah. Nah, orang-orang beriman itu mereka nggak sampai demikian. Mana nih, kok Allah nurunin ke kamu, kenapa nggak ke saya?
Tentu saja jawaban yang pertama itu rahasia skenario Allah. Allah turunkan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Yang kedua, agar penyampai itu mudah difahami dan agar penyampai itu mudah untuk ditiru. Coba kalau semuanya menerima wahyu, mau niru siapa? Tapi karena Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mudah untuk kita tiru, mudah untuk kita teladani, mudah untuk kita pahami baik-baik. Begitu diturunkan kepada semua, kita mau meneladani siapa? Masing-masing berbeda, masing-masing berbeda, masing-masing berbeda. Karakter manusia berbeda, gaya cara penyampaiannya berbeda, cara bagaimana beliau nanti mengajarkan kepada yang lain berbeda. Terus kita mau beriman sama siapa nanti? Agak-agak sulit. Tapi itulah bebalnya Yahud wan Nasara. Saking bebalnya mereka tuh minta, ya turunnya jangan cuma sama Rasul dong, sama saya juga turunnya dong. Ini bebalnya Yahud dan Nasara. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu wahai Muhammad sampai kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma untuk kami. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengizinkan mukjizat keluar air dari tangan jempolnya Nabi SAW, atau dalam beberapa riwayat atau asar keluar dari ujung jari jemarinya Rasulullah air yang jernih SAW. Dan itu mukjizat dari Nabi, dan itu mukjizat dari Allah untuk Nabi SAW agar mereka tunduk. Ajiz, asal kata mukjizat itu ajiz, yang artinya melemahkan, supaya mereka tunduk kepada Allah, menjadi lemah mereka dan menjadi tunduk kepada Allah. Tapi nyatanya mereka bukannya malah tunduk, malah semakin membangkang. Muhammad bisa nggak belah bulan? Rasulullah belah bulan jemaah, tapi mereka tetap ingkar. Muhammad bisa nggak kucurkan air? Allah keluarkan dari ujung jari jemari Nabi Muhammad SAW kucuran air yang bersih, yang jernih, yang luar biasa. Tapi mereka malah ingkar. Itu emang kebiasaan bebalnya Yahud wan Nasara. Bebalnya Yahud Nasara begitu. Jadi kok kalau ada kaum muslimin meniru-niru bebalnya Yahud dan Nasara, boleh jadi itu tis-tisan mereka, atau mereka berusaha meniru-niru Yahud dan Nasara dengan bebalnya, keras kepalanya, enggan berimannya, gengsinya, disuruh masuk dalam keadaan wadkhulul baba sujjada. Mereka malah masuk disuruh sujud, malah mereka membelakangi Baitul Maqdis ketika mereka memasukinya. Ini bebalnya Yahud. Lagi-lagi kita dipertontonkan bagaimana bebalnya Yahud wan Nasara dalam ayat ini. Dan ketika Allah turunkan mukjizat kepada baginda Rasulullah SAW, mereka pun lagi-lagi enggan beriman. Emang udah begitu? Orang itu jemaah kalau sudah bebal, gengsi, dekat dengan sifat-sifatnya Yahud wan Nasara, disampaikan ayat enggak mau, disampaikan hadis teladannya Rasulullah menolak mentah-mentah. Dikasih nasihat, mereka malah membalas, urus aja dirimu sendiri. Sebagaimana dalam riwayat hadis riwayat Al-Baihaqi, bersabda baginda Rasulullah SAW, satu perkataan yang paling Allah benci. Perkataan itu adalah ketika ada seorang sahabat menasihati sahabatnya, bertakwa kamu kepada Allah, dia malah mengucapkan urus saja dirimu sendiri. Rawahu Baihaqi. Datang nasihat, dia bilang, ngapain sih ngurusin hidupnya orang? Datang nasihat, dia bilang, neraka saya, ente ribet banget sih. Kalimat itu terlontar, identiknya, miliknya Yahud wan Nasara. Kalau orang-orang beriman, kalimat itu nggak akan terlontar dari lisan mereka. Siapa yang biasanya mengucapkan? Dua, imma Yahud, imma Nasara, atau orang-orang yang kufar. Itu perkataan orang-orang yang ingkar. Coba mana buktiin? Bisa nggak? Udah dibuktiin, ini loh hadis, ini loh Al-Qur'annya, ini loh firman Allahnya. Apa tuh? Ya malah kayak gitu. Sama zaman Rasulullah, ini di halaman 408
tafsir Ibnu Katsir ketika membahas ayat tersebut, mereka mengatakan, Muhammad, coba kalau emang kamu bisa, datangkan air untuk kami, datangkan air untuk kami. Allah kasih mukjizat, Allah karuniai mukjizat, Allah karuniakan mukjizat kepada baginda Nabi. Tangan itu keluar air jemaah, sampai ember-ember menjadi penuh karena tangan beliau mengeluarkan air. Tapi mereka tetap tidak mau beriman. Dan ayat yang lain menunjukkan kekufuran orang-orang musyrik, juga penentangan mereka kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Tasyabahat qulubuhum, mereka ngucapin sesuatu yang mirip seperti yang diucapkan kaum-kaum sebelum mereka. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka tuh mirip-mirip. Artinya kalau ada orang mengucapkan hal yang senada, mana buktinya? Sudah didatangkan bukti dia malah ngeles. Mana dalilnya? Didatangkan dalil malah menghindar. Mana nasihatnya? Sampaikan nasihat terus dia malah nolak mentah-mentah. Tasyabahat qulubuhum, artinya mereka yang mengucapkan punya kesamaan dengan kaum-kaum terdahulu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, artinya tasyabahat qulubuhum, hati orang-orang yang mengucapkan mirip serupa dengan orang-orang musyrik yang ada di sana sebelum mereka, yakni mereka hatinya serupa dalam kekufuran, serupa dalam keingkaran, serupa dalam kesombongan. Allahu Akbar. Kita ngaku mukmin, tapi kalau kita sombong, gengsi menerima kebenaran, mengingkari ayat-ayat Allah dan risalahnya Rasulullah, serta bahkan kita kufur dan mendustakannya, maka tasyabahat qulubuhum, hati kita mirip kayak mereka. Nauzubillah. Jadi boleh jadi casingnya aja terlihat muslim, tapi hatinya ternyata mendustakan ayat-ayat Allah. Nauzubillah. Jangan sampai casingnya muslim tapi membenci firman-firman Allah. Nauzubillah. Jangan sampai casingnya seorang muslim tapi otaknya yang ada di dalam benaknya adalah kebencian terhadap syariat Islam. Jangan sampai. Karena Allah berfirman, tasyabahat qulubuhum, mereka tuh mirip sama orang-orang kufar, mirip sama orang-orang musyrik, mirip sama Yahud wan Nasara. Karena mereka kufur, mendustakan, mengingkari, sombong, gengsi kepada kebenaran. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Quran surah Az-Zariyat ayat 52 sampai ayat 53 menjadi penguat dari ayat Al-Baqarah 118, yang artinya demikianlah tidak seorang pun Rasul yang datang kepada orang-orang sebelum kamu, melainkan mereka mengatakan ini adalah tukang sihir, ini adalah orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang hal yang dikatakan itu? Hingga ayat yang seterusnya. Ciri-ciri orang-orang yang mirip-mirip mereka: kufur, mengingkari, mendustakan, dan salah satu ciri mereka itu dekat atau sama atau mirip dengan kaum-kaum sebelum mereka yang penuh dengan kekufuran. Mereka itu mengatakan kepada orang yang diutus, kepada Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka dengan perkataan apa? Illa qalu sahirun au majnun. Jangan percaya. Datang Rasul memberi peringatan, dia bilang ini mah tukang sihir, au majnun. Kalau nggak dikatain tukang sihir, dikatain orang gila. Jangan percaya. Dia bawa risalahnya dari Allah, ngapain percaya? Jangan percaya. Qalu sahirun au majnun, dikata-katain. Jadi kalau hari ini kok ada orang mengucapkan kata-kata demikian, tukang sihir, pembual, pembohong, orang gila, ngomong apa sih, kayak orang gila aja.
Berarti mereka itu mirip-mirip dengan orang-orang kufar. Karena salah satu ciri-ciri kekufuran itu adalah mereka mengolok-olok nabi mereka, mengejek rasul mereka, dan mereka menolak kebenaran, siapapun penyampai kebenaran kepada mereka. Jadi para sahabat pun menyampaikan kepada mereka, karena emang dasarnya ini orang kafir bebal, mereka tetap mental jemaah. Nasihat baik itu nggak berlaku, karena memang sudah bebal. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Dan firman Allah juga, qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Padahal Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya pada kaum-kaum yang yakin. Jadi orang yang yakin beriman kepada Allah nggak perlu dijelaskan panjang-panjang. Satu hadis cukup, satu ayat cukup, nggak perlu panjang kali lebar. Ya, sami'na wa ata'na. Ada nasihat baik, ya, insya Allah kami akan laksanakan. Dia nggak perlu jelimet. Mana? Wah ini mah hadisnya. Wah ini mah ayatnya. Wah ini mana? Wah ini mah cenderung. Wah ini mah kamu. Banyak-banyak alasan hanya membuat hati menjadi keras dan enggan menerima kebenaran. Karena gengsi, mendustakan, mengkufuri. Belum-belum karena kesombongan yang luar biasa. Itulah orang-orang kufar. Ayat terakhir tentang kalimat yang Allah Subhanahu wa taala utarakan di ayat 118, qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Kalau orang-orang yang yakin, satu kalimat peringatan datang pada mereka itu cukup membuat mereka takut kepada Allah. Satu ayat cukup. Maka ada kalimat, orang itu cuma ada dua tipe. Tipe pertama cari kebenaran, tipe kedua cari pembenaran. Kalau ketemu tipe pertama, orang-orang yang mencari pembenaran, jangan berlama-lama. Karena betapapun banyaknya ayat dan hadis disampaikan, serta nasihat para kiai, alim ulama, tokoh masyarakat, cerih pandai disampaikan, mereka yang cari pembenaran tetap gak akan pernah mau mendengarkan itu. Maka jangan lama-lama buang-buang waktu. Tapi kalau kita ketemu sama orang yang jujur mencari kebenaran, satu ayat yang kita sampaikan itu cukup membuat mereka merenungi, lalu kemudian mereka berubah detik itu juga. Karena mereka memang mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ayat 119 jemaah yang dirahmati Allah. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran. Wala tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami Allah telah mengutus engkau Muhammad dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira, wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim. Jangan, dan kamu tidak akan dipintai pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Berkata sebagian para ulama, dan ini sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sifatnya Rasulullah adalah basyiran, pemberi kabar gembira. Baru kemudian kalimat keduanya nadhiran. Saya ulangin hadirin, setiap diksi pilihan dalam Al-Quran, mana lebih dulu daripada yang lain, mana yang awalan, mana yang akhiran, mana yang disebut pertama, mana yang disebut kedua, itu ada maksud dan tujuannya. Di ayat Al-Baqarah 119 ini, Allah menyebut basyiran lebih dulu daripada nadhiran. Artinya sifatnya Rasulullah SAW yang Allah karuniai kepada beliau itu dua-duanya pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Tapi yang paling dominan pertama kali beliau sampaikan adalah kabar gembira. Jadi kasih kabar gembira dulu sebelum kasih peringatan.
Metode dakwahnya Rasulullah SAW memberi kabar gembira. Kabar gembira bahwa mereka masuk surga dengan iman. Kabar gembira bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya masuk surga. Kabar gembira dengan kebaikan-kebaikan. Siapa yang mengamalkan tauhid, dia menjadi wasilah pintu masuk surga tanpa hisab. Sehingga para sahabat itu senang dengan kabar gembira yang datang. Tapi nggak cukup dengan kabar gembira doang, karena Rasulullah SAW punya tugas juga, nadhira, pemberi ancaman. Seimbang, ancaman ada, kabar gembira ada, tapi yang paling disebut pertama apa? Basyiran. Maka tugas kita itu menggembirakan. Tagline-nya adalah dakwah yang menggembirakan. Nanti kita bahas-bahas hal-hal yang sifatnya ancaman-ancaman. Nanti setelah banyak masyarakat sudah tergembirakan, lalu sadarkan, ingatkan. Atau ada ustadz-ustadz yang memainkan peran di situ. Ada ustadz yang sifatnya amar ma'ruf, ngajak orang berbuat baik aja. Ada para ustadz, para kiai yang mengajak kepada nahyu anil munkar, menahan dari berbuat mungkar, mencegah dari perbuatan keji. Mainkan aja perannya masing-masing. Atau memang peran kita kan untuk saling mengingatkan. Untuk tausiah, arti tausiah apa sih? Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Tausiah, memberi peringat. Tausiah, memberi nasihat, saling menasihati. Tawasau, tausiah. Akan kita dengar saat lagi tausiah dari Ustadz Fulan kepada yang beliau yang terhormat, waktu dan tempat dipersilakan. Tausiah isinya kan adalah penyampaian atas nasihat-nasihat. Dan itu tugas kita emang, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu hadirin jemaah yang dicintai, disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terakhir ayat 119, Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa sifatnya Rasulullah adalah basyir wan nadhir. Yang pertama, memberi kabar gembira, wa nadhir, dan mendatangkan ancaman kepada orang-orang yang kufar. Wala tus'alu an ashabil jahim. Dan kalau kamu sudah menyampaikan, kalau kamu sudah memberi peringatan, jadi kalau kita tuh tugasnya sudah terselesaikan, kita udah kasih tahu yang benar mana, nasihat juga sudah kita bagi tahu, ancaman-ancaman apa saja yang datang kepada orang-orang yang kufar kita juga sudah bagi tahu, dan kita sudah ajak mereka kepada keimanan. Wala tus'alu an ashabil jahim. Kamu tidak akan ditanya tentang penduduk neraka jahim. Artinya kita nggak akan dipintai pertanggungjawaban, karena kita sudah menyampaikan. Makanya sampaikan ilmu, jangan disimpan sendirian. Ilmu itu disampaikan, ilmu itu disebarluaskan. Rasulullah pernah bersabda di hadis Muslim, hendaknya yang hadir memberitahu kepada yang tidak hadir. Beritahu kalau ada teman, sahabat, keluarga yang gak hadir, beritahu. Tugas kita untuk memberitahu, dan bukan tugas kita jemaah untuk memaksa. Karena di dua ayat Allah berfirman, ayat yang pertama, la ikraha fiddin, gak boleh ada paksaan dalam agama. Ayat keduanya, lasta alaihim bimusaitir, kamu tuh gak boleh maksain kehendak. Tugas kita tuh penyampai, nadhiran, basyiran, wa nadhiran. Sampaikan aja, ini kabar gembiranya begini, tapi ada ancamannya ya, ancamannya begini. Sampaikan aja. Dan bukan tanggung jawab kita nanti. Dan kita nggak akan dipintai pertanggungjawaban atas penghuni-penghuni neraka, karena sudah mengingatkan. Ini peran penting. Kata para ulama, wajibnya seorang hamba mengingatkan saudaranya. Jadi saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu tuh adalah kewajiban yang harus dilakukan hamba yang beriman, yang dengan amal solihnya mereka saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan menetapi kebenaran itu dengan kesabaran. Gak bisa kalau kita melihat satu keburukan diam, itu gak bisa. Karena kadar iman paling lemah pun adalah mengingkari dengan hati.
Wadzalika adhaful iman. Itu kadar imanmu yang paling remeh, paling rendah, paling ringan, paling kecil. Gak ada yang di bawah itu. Makanya perannya Rasulullah itu sampai sekarang ya terus dilanjutkan. Oleh siapa? Ulama. Loh, kenapa ulama melanjutkan? Karena al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jadi diwariskan sama beliau. Ayo yuk jamaah, saya mengajak diri saya mengajak jamaah sahabat online, santri-santri online, jamaah yang ada di Masjid Fatimah Garung. Jangan ragu, ambil ayat Allah yang berbunyi wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, saling memberi nasihat. Ad-dinu nasiha, karena agama ini tuh kan isinya adalah nasihat-nasihat. Sampaikan nasihat. Pak Ustadz, saya udah ngasih nasihat tapi dia belum mau. Lo gak apa-apa. Siapa bilang ketika kita menyampaikan basyiran, suatu kabar gembira, mereka harus terima? Gak ada keharusan. Mereka yang menerima nasihat kita harus menerimanya. Gak ada keharusan. Tapi harus bagi kita menasihati mereka. Kan itu peran kita. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orang itu rugi. Betul-betul rugi. Sangat amat rugi. Kecuali mereka yang beriman, mau beramal salih, mau menasihati yang benar, mau menasihati yang benar itu lalu kemudian menetapinya dengan penuh kesabaran. Kan itu yang gak rugi. Jadi kalau kita, saya, Anda, kita, kalau kita semuanya mau beruntung dan gak mengalami kerugian, berimanlah, beramal salihlah, saling nasihat menasihatilah dalam kebenaran dan menetapi itu dengan penuh kesabaran. Kasih nasihat ini kepada saudara, pasangan hidup, anak-anak kita, cucu-cucu kita, lingkungan tempat di mana kita tinggal sesuai kemampuan kita. Gak mampu, takut tersinggung, update status, tapi bukan untuk menyinggung. Update statusnya kita adalah tentang ilmu, supaya orang melihatnya dapat manfaat. Lagi siapa yang hari ini mengatakan harus pakai tempo lama, ketuk pintu rumah satu-satu, tok tok tok, jangan lupa tahajud, tok tok tok, jangan lupa tahajud, tok tok tok, jangan lupa tahajud. Lagi siapa yang hari ini masih menempuh metode lama? Mau bangunin tahajud hari ini gampang atau gampang? Gampang. Pakai apa? WhatsApp. Jangan lupa tahajud ya. Dah. Begitu dikirim, 4 orang melihat. 4 orang, 4-empatnya tahajud. Allah, pahala ngalir ke kita semua. Maka tugas kita untuk melanjutkan sebagaimana Rasulullah punya peran. Apa perannya Rasulullah? Basyirau wa nadhira. Beri kabar gembira dan berikan peringatan. Disenengin, orang tuh disenengin. Sebelum nanti kita ambil bagian-bagian terbaiknya untuk kita fahamkan tentang ada beberapa kalimat-kalimat bold yang itu nanti boleh disampaikan. Tapi kan awalnya seneng dulu. Biarin umat nih seneng dulu, setelah seneng baru terus kemudian sampaikan. Ini ada ancaman begini ya hadirin, bahwa ini haram ya, jangan disentuh. Ini halal, nikmati, syukuri, silakan dimakan boleh. Tapi yang ini haram ya, jangan, dijauhi. Kalau yang ada di rumahnya segera dimusnahkan. Sampaikan. Dan bukan untuk memaksakan kehendak, tapi untuk menjalankan peran supaya kita tidak jadi orang yang rugi. Karena sejatinya semua kita rugi. Wal asr, demi masa, inna sesungguhnya sesungguhnya al insana, manusia itu benar-benar di dalam khusr.
kerugian yang amat sangat. Illa, kecuali alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus shalihat, orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haq, menasihati dia dalam yang benar, wa tawassaw bis sabr, menasihati dia untuk menetapi kebenaran itu dengan penuh kesabaran. Butuh sabar enggak? Butuh. Kita butuh sabar. Butuh sabar gak kita menyampaikan kebenaran? Butuh sabar. Sabarnya istiqomah harus. Sekali dua kali enggak. Tiap hari kalau bisa. Gimana caranya tiap hari nasehatin? Saya gak nyampe lisannya kalau harus ngomong terus sama tetangga yang mungkin saya kasih nasihat. Boleh jadi bukannya malah baik, malah ribut ntar sama orang lain, sama tetangga, karena seringnya menasihati. Ambil jalur mudah yang Allah karuniakan. Sosial media. Pakai sosial media untuk yang baik-baik, posting yang baik-baik, upload yang baik-baik, repost yang baik-baik, share yang baik-baik. Karena sosial media hari ini adalah ladang pahala jariyah buat kita semua. Kalau bisa, jadikan itu sebesar-besarnya pundi-pundi jariyah untuk kita yang terus mengalir pahalanya bahkan setelah kita wafat nanti. Pakai sosial media, jangan dianggurin. Handphone bagus, pakai untuk pahala jariyah. Kita itu hari ini dikasih WhatsApp sama Allah bukan tanpa tujuan, karena Allah ingin dengan WhatsApp boleh jadi perantara kita masuk surga. Allah tuh hari ini ciptakan TikTok lewat wasilah tangan-tangan hamba-hambanya di dunia. Hadirnya TikTok karena Allah ingin ini menjadi wasilah Anda, saya, kita semua bersama-sama bahagia masuk surga. Maka tunggangi TikTok dan sosial media yang lainnya untuk dapat pahala, untuk dapat kebaikan. Kalau bisa dipakai, pakai aja. Pakai jemaah. Tapi ada yang mengatakan katanya ini nggak boleh, aplikasi ini nggak boleh. Aplikasi itu sifatnya mubah, tergantung di tangan siapa. Pisau itu tajam. Ketika ia berada di tangan yang salah dipakai membunuh orang berdosa. Tapi tatkala pisau itu di tangan yang tepat, digunakan untuk masak-masak, hasil masakannya untuk memfasilitasi orang-orang beriman, justru itu malah menjadi tepat. Jadi sosial media itu mubah, diperkenankan. Di tangan siapa? Itulah yang menjadi pertanyaan. Maka kita harus menungganginya. Karena ini sebenarnya nikmat Allah yang tidak Allah berikan kepada kaum-kaum yang datang tahun 2000-an atau kepada umat-umat yang datang tahun 90-an, 80-an, 70-an atau bahkan 1800-an. Bahkan angkatan-angkatannya Mbah Soekarno, Mbah Hatta kalau ngelihat, loh, saya ngomong di sini pakai mic kabel begini. Ini didengarkan sama orang. Orangnya dengerin lagi tiduran di rumah. Ada yang dengerin lagi nyuci piring. Ada yang dengerin lagi masak ikan pindang. Ada yang dengerin sambil di perjalanan naik KRL lagi desek-desekan. Ada yang didengerin di mobilnya atau motornya atau di mana saja dia mendengarkan. Ini Mbah Soekarno yo pasti gumun jamaah. Mbah Soekarno, Mbah Hatta pasti terheran-heran karena pada zaman itu nggak ada yang demikian, adanya radio. Kepada seluruh rakyat Indonesia dan seterusnya, itu beliau dulu membakar semangat lewat radio-radio. Gak kelihatan mukanya. Rakyat berkumpul sebentar dengerin, cari saluran yang gak kresek-kresek. Sekarang kita termudahkan. Dari rumah bisa nonton, gak perlu jauh-jauh datang ke Masjid Fatimah Garung di Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Gak perlu jauh-jauh. Di sini, dari rumah, sambil tiduran, ada yang kaki satu di atas kaki satunya, ada yang lagi sambil ngopi dengerin.
sambil ngaji. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, nikmat Allah mana lagi yang mau didustakan ya? Lawong nikmat TikTok ini nggak dirasakan generasi tahun 70 kok. Yang ngerasain siapa? Ya kita-kita. Iya aja baru tercipta 2015-an. Instagram juga, itu kan nikmat buat kita. YouTube juga, itu kan nikmat untuk generasi kita. Tidak Allah beri pada generasi tahun 1800-an, 1900-an, bahkan jangankan itu, 1970 aja belum kenal jemaah. Betapa repotnya kalau kita janjian, aku ya datang ya nanti jam segini, ayo kita ketemu ya. Jam berapa? Jam 1 di mana? Di Blok M misalkan. Udah sampai sana jam 1 sampai Blok M. Mana ini orangnya? Lah kalau sekarang kita janjian ketemuan, enak WhatsAppan. Mas, aku di tiang ini. Mas, aku di halte ini. Mas, patokannya aku di depan toko bakeri ini. Aku di depan mart ini. Gampang. Kalau zaman dulu gimana cara janjian? Tapi orang zaman dulu hidup aja tuh. Ya toh? Nah maka kembalikan nikmat yang Allah karuniakan kepada generasi kita, sosial media TikTok, sosial media lainnya, tunggangi untuk meraih ridhonya Allah. Tunggangi untuk dapat pahala jariyah. Karena Allah setiap menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Allah nggak pernah menciptakan sesuatu sia-sia, itu nggak pernah. Apapun yang hadir dalam kehidupan kita sekarang itu karena Allah pasti ingin sesuatu dari kita. Allah want something from us. Allah menginginkan sesuatu dari kita. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Allah want. Allah mau, Allah want. Allah want something from us. Allah mau sesuatu dari kita. Mari pakai yang baik. Mari gunakan untuk yang baik-baik. Sudah seharusnya sosial media menjadi wasilah kita bersama-sama mendapat ridhonya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, semoga ilmu yang sederhana ini menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Sahabat kami yang kami muliakan, sahabat online TikTok, YouTube, Instagram yang dimuliakan Allah, bila mana ada di antara sahabat berkenan membersamai di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio, sebut namanya, sebut asal kotanya, sebut asal negaranya. Bagaimana kalau kami mau berkenan bergabung di grup WhatsApp, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada chat WhatsApp yang belum dibalas, bila mana ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Tapi kalau sahabat ada yang berkenan merechat ulang, silahkan direchat ulang saja. Karena kadang-kadang satu dan lain hal sehingga belum bisa membalas pesannya teman-teman semuanya tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Semoga bisa sama-sama kita memakluminya. Sehat selalu sahabat. Insya Allah nanti kita berjumpa baik di Indonesia atau di tempat yang lain. Dan juga insya Allah mudah-mudahan tanggal 31 Januari kalau ada yang umroh di jadwal yang sama nanti kita ketemu sambil kita menikmati indahnya beribadah di Tanah Suci. Lalu tanggal 8 Maret 2023 kalaupun masih hidup, mudah-mudahan nanti kita berjumpa kembali di Baitullah. Barakallahu fikum, sehat selalu ya sahabat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Salam untuk keluarga di rumah. Mari kita akhiri dengan doa. Untuk saat ini mohon maaf belum ada tanya jawab karena waktunya sudah melampaui daripada waktu syuruk, Garung dan sekitarnya. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.